Baik, kami dari SGD 1 IPE akan mempresentasikan hasil SGD kami. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Dan berikut merupakan skenario yang akan kita bahas pada SGD kami kali ini. Yang pertama yaitu ada penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif ini kalau dikategorikan secara epidemiologis, penyakit degeneratif adalah jenis penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes mellitus, obesitas, kardiovaskuler, osteoporosis, stroke, serta sekitar 50 jenis penyakit degeneratif lainnya. Berikutnya yaitu hendai fisik. Hendai fisik adalah ketidakmampuan secara fisik untuk melakukan gerak yang dapat disebabkan karena kelainan pada tulang, persendian, atau saraf penggerak otot-otot tubuh. Berikutnya yaitu ada depresi. Depresi merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang mencakup penurunan suasana hati. Berikutnya itu cemas. Cemas merupakan suatu gangguan psikologis yang ditandai dengan rasa takut, khawatir, dan adanya perasaan yang tegang, serta disertai dengan respon fisik seperti jantung berdetak kencang, dan peningkatan tekanan darah. Yang selanjutnya itu ada ahli farmasi, adalah orang yang mahir dalam ilmu dan seni membuat obat dari bahan alam maupun sintetik yang cocok dan nyaman untuk didistribusikan, serta digunakan dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. Selanjutnya ada diare. Diare merupakan penyakit yang ditandai dengan berubahnya tinja dengan intensitas buang air besar yang berlebihan dengan lebih dari 3 kali dalam waktu 1 hari. Selanjutnya ada gizi kurang yang merupakan suatu keadaan di mana kebutuhan nutrisi pada tubuh tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu, sehingga tubuh akan memecah cadangan makanan yang berada di bawah lapisan lemak dan lapisan organ tubuh. Selanjutnya ada BMKG. Lembaga ini memiliki tugas mengamati, mengolah, menyebarluaskan, menganalisa informasi meteorologi atau cuaca, klimatologi atau iklim, dan geofisika atau gempa bumi dan tsunami. Selanjutnya ada tenaga kesehatan. Seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin. Secara menyeluruh, paripurna, bersinambungan, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika, dan moral. Berikut rumusan masalah yang kami buat. Rumusan masalah nomor 1, yaitu penanganan kesehatan apa yang dapat diberikan pada pengungsi. Jadi, penanganan kesehatan yang dapat diberikan pada pengungsi berbeda-beda tergantung kondisi dari masing-masing pengungsi. Untuk itu, sebelum memulai penanganan, perlu dilakukan anamnesis secara menyeluruh terhadap kondisi masing-masing pengungsi untuk mengetahui masalah kesehatan apa saja yang dimilikinya. Setelah mengetahui masalah kesehatan tiap pengungsi, maka masing-masing tenaga kesehatan dapat menangani masalah kesehatan pasien, misalnya dokter gigi dapat menangani mereka yang memiliki keluhan pada gigi. Psikologi dapat menangani mereka yang memiliki gangguan jiwa. Untuk fisioterapis dapat mengobservasi para pengungsi apakah ada yang mengalami kesulitan gerak. Presentasi terkait rumusan masalah 2, yaitu masalah-masalah yang terjadi di lokasi pengungsian dapat terjadi akibat yang pertama, untuk masalah cemas dan juga depresi, dapat diakibatkan dari kekhawatiran yang berlebih dari masyarakat karena bencana yang terjadi. Kemudian penyakit kulit dan juga diare dapat disebabkan karena sanitasi yang buruk. Dan juga masalah kurang gizi dapat disebabkan karena di posko pengungsian tidak memenuhi standar nutrisi yang diperlukan pada setiap individunya. Nah, kemudian faktor penyebab lainnya adalah bantuan materi maupun materi yang datang ke lokasi pengungsian kurang sesuai, seperti lotion untuk mengantisipasi penyakit kulit kurang tersedia, dan juga sarana untuk istirahat seperti kasur dan juga selimut kurang tersedia, sehingga nantinya juga dapat menimbulkan masalah di pengungsian. Baik, selanjutnya di sini saya Siti Nur Aziza dengan NIM 1902511092 dari Prodi PSSKPD akan melanjutkan rumusan masalah 2 untuk step 3 dan 4. Jadi ada berbagai masalah kesehatan yang dapat dilihat pada slide. Salah satunya ada beberapa seperti berawal dari kurangnya sanitasi dan air bersih yang akhirnya menyebabkan perkembangan penyakit menular. Kemudian itu juga terdapat berbagai masalah yang berhubungan dengan psikis, kemudian juga terdapat berbagai penyebab lainnya seperti tempat tinggal pengungsi yang dibangun dadakan dengan jumlah yang
kadang tidak sebanding dengan jumlah pengungsinya yang ada, sehingga tempat tersebut kadang-kala tidak memenuhi standar kesehatan. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa dilihat lebih lanjut pada slide selanjutnya. Selanjutnya di sini untuk rumusan masalah kedua, pada step 3 dan 4 lainnya dikembangkan oleh rekan saya, yaitu Aurela Komandantania Putri. Di sini dijelaskan bahwa masyarakat di wilayah yang menjadi korban bencana itu perlu secepatnya direhabilitasi dan dilakukan rekonstruksi. Dan lebih dari sekadar menyediakan tenda-tenda penampungan di tempat pengungsian, tapi masyarakat ini juga harus dibantu oleh pemerintah untuk memastikan kemungkinan bangkit kembali dari keterpurukannya. Kemudian dilakukan berbagai kegiatan rehabilitasi pasca terjadinya bencana, itu baik itu dari segi tidak hanya perbaikan rumah korban, tapi juga pemulihan sosial, ekonomi, dan juga budaya. Di sini saya akan menjawab terkait rumusan masalah ketiga, yakni beberapa masalah kesehatan dapat muncul akibat kekurangan sumber pangan, sandang, dan kebutuhan penting lainnya yang dapat mengakibatkan kondisi seperti diare, penyakit kulit, dan dehidrasi, serta faktor-faktor kebersihan lingkungan juga mempengaruhi. Sehingga untuk upaya pasca pemulihan dapat dilakukan, yakni seperti memastikan bahwa kebutuhan seperti sumber pangan, sandang itu terpenuhi, memulai membangun fasilitas kesehatan bagi masyarakat pasca bencana, dan juga pastikan edukasi terkait pencegahan penyakit dan jaga kebersihan lingkungan. Mengapa para pengungsi mengalami gangguan kesehatan? Jadi gangguan kesehatan dari para pengungsi ini mungkin disebabkan oleh karena abu vulkanik dari letusan gunung, atau bisa juga karena para pengungsi ini mengalami trauma sehingga mereka mengalami kesulitan tidur atau depresi, terutama pada anak-anak. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan cara menghabiskan waktu bersama keluarga atau orang terdekat, sehingga dapat meningkatkan perasaan aman dan memberikan kesempatan yang bermanfaat untuk berbicara dan berbagi. Saya ingin melanjutkan mengenai rumusan masalah kelima, yaitu bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit pada warga pengungsi, di mana untuk mencegah terjadinya penularan penyakit pada pengungsi, diperlukan tindakan yang tepat oleh para tenaga kesehatan dalam menangani maupun mengedukasi pengungsi, di mana pengungsi yang memiliki penyakit menular dapat dirawat pada dalam ruangan terpisah dari pengungsi lainnya, serta diberikan edukasi untuk merawat dirinya sendiri dan juga meminimalisir melakukan kontak dengan pengungsi lainnya. Mengenai peran dari masing-masing profesi kesehatan terkait dengan masalah kesehatan. Yang pertama ada peran perawat. Nah, dalam kasus ini perawat menjadi pendidik ataupun edukator. Selanjutnya ada dokter gigi. Nah, peran dokter gigi yaitu memeriksa oral hygiene ataupun kebersihan mulut pada setiap pengungsi, terutama anak-anak, karena mereka belum memiliki kesadaran untuk merawat kebersihan rongga mulut karena penyakit ataupun masalah kesehatan. Yang ketiga, ada fisioterapis. Peran fisioterapis yaitu meriksa bagaimana fungsi gerak para pengungsi, apakah ada yang mengalami kesulitan bergerak atau tidak. Yang selanjutnya ada kesehatan masyarakat. Jadi peran dari masyarakat sendiri yaitu melakukan promosi kesehatan berupa pemberian edukasi dan pelatihan mengenai PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat di daerah pengungsian agar tidak menimbulkan risiko lain yang berkaitan dengan sanitasi dan air bersih. Dan yang terakhir ada peran dokter. Peran dokter yaitu menangani pasien dengan memberikan diagnosis dan juga sekaligus memberikan edukasi agar pasien dapat tersadar dan sabar menghadapi bencana ini. Selanjutnya step 5, yaitu merumuskan tujuan belajar atau SLO berdasarkan kesepakatan kelompok di bawah supervisor fasilitator. Pertama, yaitu mampu melihat masalah kesehatan dari berbagai perspektif. Kedua, yaitu mampu mengidentifikasi peran dari masing-masing tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, yaitu mampu menemukan penyelesaian masalah terkait tumpang tindih tugas. Yaitu self-study, mahasiswa belajar mandiri mencari sumber referensi berupa jurnal, web, atau perpustakaan berdasarkan tujuan yang sudah disepakati, di mana hasil belajar mandiri tersebut terdapat di akhir PPT. Pertama, yaitu dalam menanggulangi bencana, perawatan kesehatan bagi korban bencana menjadi sangat penting, sehingga kerjasama tim yang efektif dapat segera dilakukan, yang mana akan mempengaruhi keselamatan dan pemulihan pasien. Selanjutnya, yaitu selain memberikan perawatan maupun penanganan yang baik, peralatan medik yang diperlukan untuk memanajemen kasus di lapangan juga perlu diperhatikan dan ditentukan oleh perencanaan pelayanan kesehatan bencana.
Bencana adalah eskalasi dari kasus gawat darurat yang dihadapi di setiap hari di rumah sakit. Di rumah sakit, maka unit gawat darurat harus menyiapkan diri agar sewaktu-waktu ada kasus emergensi dapat ditangani dengan baik. Dalam menghadapi berbagai masalah kesehatan, diperlukannya kolaborasi dari setiap profesi, agar penanganannya dapat diperoleh dari berbagai perspektif, sehingga hasil yang didapatkan akan jauh lebih maksimal. Selain itu, pengarahan pemerintah juga sangat dibutuhkan, terutama dalam penyediaan fasilitas layanan kesehatan, kebutuhan sandang dan pangan bagi para pengungsi. Kesehatan itu terdiri dari berbagai profesi kesehatan, di mana masing-masing memiliki peran sesuai bidangnya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tepat oleh tim kesehatan yang tepat, di waktu yang tepat, serta di tempat yang tepat. Jadi masing-masing tenaga kesehatan harus mampu membuka diri untuk berkontribusi antar anggota tim, serta mengidentifikasi overlapping keterampilan profesional di antara anggota tim tersebut. Dan selanjutnya itu ada dari Siti Nur Azizah yang menyampaikan bahwa dalam penanganan suatu permasalahan kesehatan, hendaknya masing-masing tenaga kesehatan memahami batasan mereka untuk menghindari overlapping yang dapat menimbulkan konflik. Dimana karena seringkali overlapping menjadi salah satu pemicunya. Peran masing-masing nakes memang berbeda satu sama lainnya. Maka dari itu untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukanlah adanya kerjasama dan kolaborasi yang baik antar tim. Nah, dengan adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik ini, maka diharapkan nantinya tenaga nakes ini mampu untuk menurunkan tingkat kematian korban akibat penyakit pada saat bencana gunung meletus ini. Dan nantinya juga diharapkan para pasien atau korban yang tinggal di lokasi bencana ini juga memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang kami lakukan selama proses presentasi. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya.